pengawasan terhadap kinerja 3 lembaga itu. Apa saja yang didapat Komisi 3 DPR dari rapat tadi? Bagaimana seharusnya pengawasan kepada kepolisian terkait pengungkapan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua? Kita akan bahas bersama anggota Komisi 3 DPR Trimedia Panjaitan. Pembelajaran yang paling utama dari program magang di Rumah Rakyat DPR RI tahun 2022 tentunya adalah kegiatan magang itu sendiri. Dalam konteks ini, Pusat Pendidikan dan Pelatihan DPR RI membagi peserta magang ke dalam beberapa unit kerja yang ada di DPR RI, mulai dari alat kelengkapan Dewan hingga Badan Keahlian Dewan. Seperti misalnya Pusat Perencanaan Undang-Undang, Badan Kerjasama Antar Parlemen, Biro Persidangan 1 dan 2, Biro Pemberitaan Parlemen, dan lain sebagainya. Adapun magang sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah kegiatan pembelajaran secara langsung di tempat kerja, sehingga kami dapat mengasah kemampuan kami baik itu hard skills maupun soft skills. Nah, selain itu, magang sendiri bertujuan untuk memberikan pengalaman dan kompetensi bagi kami sebagai peserta magang yang akan melanjutkan perjalanan ini ke jenjang dunia kerja. Lalu, dikarenakan kami ditempatkan di unit kerja Komisi 3 DPR RI, maka contoh konkret yang kami lakukan selama kegiatan magang ini adalah menyusun laporan singkat atau lapsing dari rapat kerja atau rapat-rapat yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI. Selain itu, kelompok kami juga diajarkan untuk melakukan observasi. Karena kelompok kami ditempatkan Komisi 3 DPR RI, kelompok kami melihat dan mempelajari serta juga memahami bagaimana Komisi 3 DPR RI dalam hal ini membawahi hukum, HAM, dan keamanan melakukan tugasnya dalam rapat kerja, rapat dengan pendapat umum, maupun rapat dengan pendapat dengan mitra-mitra kerja. Di sisi lain juga, kelompok kami dapat mempelajari bahwa fungsi DPR RI ini meliputi 3 hal, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dari ketiga hal tersebut, kami dapat mempelajari lewat observasi, yaitu dengan cara mengamati rapat-rapat secara langsung. Satu hal yang paling menarik adalah bahwa DPR RI juga memiliki satu fungsi lain, yakni fungsi diplomasi parlemen. Fungsi tersebut merupakan fungsi yang menjadi tonggak dari DPR RI untuk menyambungkan suaranya kepada parlemen-parlemen lain di luar, yakni diplomasi parlemen. Kami juga mengikuti sesi kuliah umum yang diselenggarakan oleh Pusdiklat. Nah, di sesi kuliah umum kami mendapatkan beberapa materi yang cukup menarik. Salah satunya tentang bagaimana DPR bekerja, karena di situ dijelaskan langsung oleh para praktisi langsung seperti Bapak Muhammad Iskandar selaku Wakil Ketua DPR, lalu juga ada Bapak Fadlizon selaku Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen. Dalam sesi itu kami diberikan wawasan yang cukup komprehensif karena bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang menjadi pemateri dalam sesi tersebut begitu menjelaskan secara detail bagaimana mereka melakukan hal tersebut, bagaimana mereka mempersiapkan rapat, bagaimana tindak lanjutnya setelah adanya sidang ataupun kegiatan lain pun. Dan di sesi itu juga kami diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung pada mereka, sehingga kami dapat lebih menelisik lebih lanjut apa saja yang sudah dipaparkan oleh mereka. Oleh karena itu, ini merupakan suatu kesempatan yang sangat berharga untuk saya untuk bisa mengikuti sesi kuliah umum tersebut. Selanjutnya, kegiatan lain yang kami lakukan selama magang di DPR RI adalah audiensi yang merupakan kunjungan pembelajaran melalui tanya jawab dan pertemuan langsung dengan unit kerja lain. Audiensi sendiri memiliki tujuan untuk memperkenalkan suatu unit kerja yang ada di DPR RI. Kelompok kami telah melakukan audiensi ke beberapa unit kerja seperti Pusat Penelitian, Pusat Perencanaan Undang-Undang, Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang, dan beberapa komisi. Adanya audiensi membuat kami mengetahui apa saja yang dilakukan di unit kerja lain meskipun kami ditempatkan di Komisi 3 DPR RI. Melalui audiensi, kami dapat berdiskusi tentang isu yang berkaitan dengan unit kerja tersebut sehingga meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan menambah wawasan baru bagi kami. Audiensi juga memperluas koneksi kami karena kami berkenalan dengan teman-teman magang di unit kerja lain.
Jadi selain itu, kami juga memiliki kegiatan yang namanya simulasi yang diadakan oleh Pusdiklat agar kami anak-anak magang bisa mendapatkan bayangan bagaimana seorang anggota dewan berjuang agar sebuah RUU bisa menjadi UU. Dalam kegiatan ini, kami anak magang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok RDP dan juga kelompok Raker. Jadi RDP dan Raker ini setelah kami masing-masing memperjuangkan pikiran dan juga suara kami kembali dipertemukan lagi dalam rapat paripurna. Dalam rapat paripurna ini, setiap fraksi akan menyuarakan hasil bincangan mereka, hasil diskusi ke pimpinan paripurna, dan kemudian akan diambil suara mana yang paling banyak untuk memutuskan nasib RUU ini, apakah akan disahkan menjadi undang-undang atau tidak. Last but not least, kami juga menjalankan evaluasi. Jadi dalam kurikulum yang disusun oleh tim Pusdiklat mengenai program magang yang dijalankan, dijelaskan bahwa pada bagian evaluasi, kami sebagai peserta magang juga diwajibkan untuk mengidentifikasi pencapaian selama magang. Adapun bentuk evaluasi yang kami lakukan adalah mengerjakan tes akademik tentang KDPR-an, kemudian menyusun makalah, dan makalah tersebut dipresentasikan secara individu kepada mentor sebagai bentuk penilaian tugas akhir.